kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat menikmati keindahan ukhuwah Islamiyah seperti pada siang hari ini. Baik jamaah semuanya, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita saksikan video yang akan ditayangkan oleh admin kita. Alhamdulillah kita sudah ada di salah satu titik ya terdampak yang ada di Marrakesh, Maroko. Bisa kita lihat ya Bapak Ibu semuanya. Nah, rumah-rumah ini hancur ya, pada Alhamdulillah Baitul Syakirin selalu menyalurkan bantuan-bantuan untuk kemanusiaan. Yang pertama, ya teman-teman semuanya, ini adalah salah satu paket ya yang terdiri dari kacang-kacangan, kemudian ada kurma, gula, susu, kemudian tuna, teh, dan juga beras khas Maroko ya. Ditambah nanti kita akan tambah mineral, air putih yang insya Allah juga akan mensupport saudara-saudara kita. Perlu di teman-teman ketahui, insya Allah kita akan menyasar daerah-daerah pelosok yang memang lokasinya sangat terisolir ya teman-teman. Memang secara medan dan juga dari kota Marrakesh sendiri membutuhkan sekitar 4 hingga 5 jam. Ya memang di sana dengan kondisi yang membutuhkan, dengan medan yang cukup jauh, insya Allah kita akan menempuh waktu dan juga medan untuk menyalurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Majelis Taklim Baitul Syakirin Depok. Alhamdulillah atas amanah dan juga kepedulian jamaah semuanya. Alhamdulillah sudah terkumpul bantuan-bantuan yang sudah diamanahkan kepada Golden Future Indonesia, yang insya Allah bantuan ini akan membantu saudara-saudara kita, khususnya para korban-korban gempa yang ada di Maroko, khususnya di kota Marrakesh. Dan insya Allah paket-paket ini akan mensupport beberapa minggu ke depan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, nutrisi dan juga pangan setiap harinya. Dan barakallahu fikum, semoga menjadi sebuah berkah dan juga keberkahan rezeki tersendiri untuk para jamaah Majelis Taklim Baitul Syakirin. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Semoga atas amanah yang sudah dititipkan menjadi berkah dan juga kebahagiaan untuk saudara-saudara kita, khususnya penyintas gempa yang ada di Maroko dan untuk teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu dan Bapak-bapak semuanya, untuk bantuan-bantuan yang disalurkan dari Majelis Taklim Baitul Syakirin Depok itu semuanya didapatkan dari kotak infak yang ada di depan tersebut. Jadi untuk kotak infak yang ada di depan itu tidak untuk operasional Majelis Taklim Baitul Syakirin. Ini maklumat untuk para jamaah semuanya. Jadi untuk kotak infak yang ada di kanan dan kiri kita itu full untuk kemanusiaan, untuk program-program kemanusiaan peduli. Salah satunya ada peduli rumah Quran di Sembalun juga, dan juga rumah Quran yang ada di Madinatul Quran, dan juga ada di sebagian yang dikelola oleh kawan-kawan NGO Baitul Syakirin. Jadi itu saja untuk maklumatnya. Mari kita buka kajian pada siang hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang keempat ini kita akan bahas tentang makna tauhid, keutamaan tauhid, dan apa urgensinya kita belajar at-tauhid ya. Adapun sebelum kita bahas tentang makna tauhid, kita perlu tahu secara singkat tentang keutamaan tauhid ya. Apa sih keutamaan tauhid jika seorang bisa menyempurnakan tauhidnya? Karena menyempurnakan tauhid butuh dengan perjuangan yang tidak henti-hentinya sampai malaikat maut
mencabut nyawa kita ya. Seorang berusaha untuk terus berjuang agar ikhlas dan meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. Maka di antara keutamaan tauhid adalah akan mendapatkan keamanan ya. Dan mendapatkan petunjuk ya, mendapat keamanan dan petunjuk. Sebagaimana dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Bidzulm sini maksudnya kesyirikan. Orang yang beriman tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Apa faedah yang mereka dapatkan? Ulaika lahumul amnu, amnu itu keamanan. Wa hum muhtadun, mereka dapat petunjuk. Keamanan di mana? Kata para ulama, bahkan keamanan di dunia. Seorang yang bertauhid, dia pasti diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, hatinya bisa tetap tentram. Kenapa? Karena dia murni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia murni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terkadang gelisah, kemudian kekhawatiran berlebihan. Kenapa? Karena ketergantungan kita kepada Allah kurang. Ketergantungan kita kepada Allah kurang, sehingga kita menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kondisi hati tidak tentram. Orang yang bertauhid, kalau dia benar-benar selalu bersandar kepada Allah, senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah, tidak pernah bergantung kepada makhluk, tidak pernah menyandarkan hatinya kepada sebab, dia ikhtiar, tetapi dia tidak bersandar kepada sebab, maka pasti dia akan mendapatkan kenyamanan dalam hatinya. Betapapun besar masalah yang dia hadapi, betapapun banyak beraneka ragam problematika yang dia hadapi. Kenapa? Karena dia memurnikan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Alladzina amanu", orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya. Orang mereka itulah mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Karenanya kita berusaha untuk selalu fokus untuk bergantung kepada Allah agar kita nyaman ya. Itulah orang yang nyaman, yang selalu menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu kalau tidak nyaman pasti kurang bergantung kepada Allah, kurang bertawakal kepada Allah, maka perbaiki agar diberikan keamanan. Itu keamanan di dunia. Belum lagi keamanan ketika di alam barzakh, dan belum lagi keamanan ketika yaumul faza', ketika di hari kiamat, dan juga ketika yaumul ba'ats, ketika hari kebangkitan. Maka ahli tauhid dia akan mendapatkan keamanan dalam segala kondisi ya. Keamanan di sini ya akan dia dapatkan di dunia, kemudian ketika sakaratul maut, kemudian ketika di alam barzakh, dan ketika di hari kebangkitan. Demi Allah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yang mungkin sudah boleh dibilang terlalu lama mengajar tauhid, masih tetap membutuhkan apa? Tauhid. Masih terus berusaha meluruskan hati ini untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih terus mengajari diri ini untuk tidak terpukau dengan sebab-sebab yang terlihat di depan mata. Ya. Masih terus berusaha untuk tidak berharap dengan pujian dan sanjungan orang lain. Berharap untuk mendapat pengakuan orang lain. Ini semua butuh perjuangan. Apalagi hati ini berubah-ubah, iman naik dan turun. Oleh karenanya ini perjuangan seumur hidup seorang bisa mentauhidkan dirinya, bersih dari kesyirikan apapun, syirik besar maupun syirik kecil. Kapan dia bisa mentauhidkan dirinya kepada Allah
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka disitulah dia akan merasakan keamanan. Apapun yang terjadi, apapun permasalahan yang dia hadapi, seberat apapun, dia masih bisa tenang. Dia masih tenang. Kenapa? Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan tauhid adalah yang kedua, paling mudah mendapat syafaat Rasulullah SAW. Paling mudah mendapat syafaat Rasulullah SAW. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang ketika mereka minta di dunia pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa yang aku tunda, aku tidak minta sekarang di dunia. Aku tunda di hari akhirat kelak. Buat apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Agar menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Wa hiya na'ilatun insyaallah, dan syafaatku tersebut akan mengenai insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali akan mendapatkan apa? Syafaatku. Maka kalau mau dapat syafaat Nabi, jangan bikin syirik. Minta syafaat Nabi, ingin dapat syafaat Nabi, tapi minta-minta ke kuburan. Ingin dapat syafaat Nabi, tapi percaya sama dukun. Susah kalau begitu. Karena Rasulullah mensyaratkan syafaatku akan mengenai umatku, seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Makanya dalam Sahih Al-Bukhari ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah SAW berkata, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi," yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni dari hatinya, yaitu ikhlas dari apa? Hatinya. Maka semakin seorang dalam kehidupan ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak mengharap pujian, tidak mengharap sanjungan, semakin jauh dari tempat-tempat atau perbuatan-perbuatan yang membuat dia bisa terjerumus dalam riya, dia berusaha menjauhi. Dia berusaha tidak memamerkan ibadah yang dia lakukan. Dia tidak berusaha mengupload kegiatan ibadah yang dia lakukan. Dia berusaha menghindar. Ya. Semakin dia tidak berharap pujian manusia, semakin dia tidak berharap pengakuan manusia, maka dia semakin mudah mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu perjuangan. Ini perlu perjuangan. Dan kalau orang sudah dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelaku dosa besar. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Sungguhnya syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Bahkan pelaku dosa besar kalau dia tulus ikhlas, dia bisa meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semakin menekankan kepada kita untuk benar-benar berjuang agar bisa tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap sanjungan, pengakuan orang lain, ya, manusia. Tapi di antara keutamaan orang bertauhid bahwasanya dosa-dosanya akan diampuni meski sepenuh bumi ini, Kalau diampuni maka akan selamat dari neraka. Selamat dari siksa neraka. Dalam satu hadis yang merupakan hadis terakhir dari yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau engkau bertemu denganku, yaitu meninggal dunia, dalam kondisi membawa dosa sepenuh bumi ini, dosa sepenuh bumi banyak sekali. Bukan hanya sekedar dosa setinggi gunung, bukan hanya sekedar dosa sebanyak buih di lautan, bukan cuma sekedar dosa sebanyak butiran-butiran pasir di padang pasir yang begitu luas, tapi dosa sepenuh bumi. Lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, kalau kau bertemu denganku dengan bawa dosa sepenuh bumi.
Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kau bertemu denganku meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali. La ataituka bi qarabiha maghfirah. Maka aku akan mendatangi engkau dengan membawa ampunan juga sepenuh bumi ini. Luar biasa. Dengan syarat tidak berbuat syirik sama sekali. Dan ini perjuangan sebelum kita meninggal dunia. Mungkin di antara kita yang dulu ada yang melakukan kesyirikan, ada yang percaya sama dukun, ada yang pakai jimat-jimat, ada yang percaya sama toke, percaya. Ada yang takut sama percaya sama burung ini, ada yang takut sama angka 13. Semua syirik itu, khurafat. Ada yang bilang kalau ini begini, kalau itu begini ya. Ada yang bilang kalau cewek duduk depan pintu maka tidak ada yang akan melamarnya. Ada yang bilang kalau seorang pakai keluar dari kamar mandi pakai handuk dililitkan di leher, nanti anaknya lahir terlilit macam-macam. Ini semua adalah khurafat. Kalau kita masih punya keyakinan yang seperti itu, maka kita berusaha bersihkan. Masih ada kesempatan, secepatnya. Karena yang menjadi patokan di sisi Allah adalah ketika meninggal dunia. Ketika sahabat dahulu terjerumus dalam kesyirikan yang banyak. Sahabat dahulu mereka menyembah berhala, kesyirikan mereka percaya dukun, mereka mendatangi para dukun, kesyirikan yang mereka lakukan begitu banyak. Tapi mereka berjuang sampai mereka meraih kemurnian tauhid. Maka siapa yang memiliki dosa meskipun sepenuh bumi ini, kemudian dia masuk atau meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali, tidak sum'ah, tidak riya, subhanallah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sepenuh bumi ini. Oleh karena dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah engkau ma haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap para hamba, wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan hak para hamba terhadap Allah? Kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah mengetahui. Maka Nabi menjelaskan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hanya menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba yang akan didapatkan dari Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Dalam hadis yang disebut Sahibul Bitaqah, hadis masyhur, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, pada hari kiamat kelak ketika Allah menyidang, ketika Allah menghisab, Allah panggil salah seorang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan khalayak dalam kondisi ketakutan. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, kullu sijillin maddul basar, maka dibukakan bagi dia catatan kemaksiatan yang dia lakukan, 99 gulungan catatan amal. Setiap catatan kalau dibuka sejauh mata memandang, isinya maksiat. Maka Allah bertanya kepada dia, kau mengakui ini semua? Kata dia, iya ya Allah. Adzalamaka katabatil hafizun, apakah malaikat salah catat menzalimimu? Kata dia, tidak ya Allah, semuanya tepat, tidak ada yang salah. Alaka min hasanah, kau punya kebaikan? Kata dia, tidak ada, dia sudah pasrah. Kata Allah, enggak, kau punya kebaikan. Kau punya kebaikan. Wa innaka lan tuzlamal yaum, dan kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Fa yukhraju lahu bitaqatun, maka dikeluarkan bagi dia sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Dalam riwayat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dia bilang, ya Rabbi, ma hadhil bitaqa min haula'i sijillat? Apa pengaruhnya kartu sekecil ini dengan 99 gulungan catatan amal? Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalimi. Maka diletakkanlah timbangan la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah di timbangan sebelah kanan, daun timbangan sebelah kanan, diletakkan 99 catatan amal, maksiat diletakkan di timbangan daun timbangan sebelah kiri. Maka lebih berat timbangan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallahnya sangat murni? Ketika dia meninggal dalam kondisi benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita punya kartu la ilaha illallah. Tetapi tidak semua kartu la ilaha illallah kita berkualitas. Kita dengan mengucapkan la ilaha illallah kita semua masuk Islam atau tidak? Tapi lihat bagaimana tingkatan keikhlasan satu orang dengan yang lainnya. Kita pikirkan diri kita saja tingkat keikhlasan berubah-ubah. Terkadang seorang merasa lebih fokus kepada Allah, terkadang seorang mencari perhatian dari manusia, maka kita saja bisa menilai kita. Lihat orang berbagai macam manusia, ada yang pamer-pamer ibadahnya, ada yang menyembunyikan ibadahnya. Oleh karenanya, ya,
seorang terus berusaha untuk bisa benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kartu la ilaha illallah sangat berat. Kartu la ilaha illallah sangat berat. Karena kita tahu semua orang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak semua la ilaha illallah yang berkualitas. Ini dalil bahwasanya seorang yang mentauhidkan, murnikan tauhidnya, maka dosanya sebesar bumi pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan la ilaha illallah, halo. Halo. Ambil lagi kajian ya. Ambil lagi kajian. Ya, Assalamualaikum. Di antara keistimewaan tauhid, ini keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu menyebabkan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kita tahu bahwasanya manusia, ada beberapa model manusia ya. Kalau kita mau sederhanakan begini. Model-model manusia di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Yang pertama orang-orang kafir. Orang kafir mereka di mana? Di neraka kekal. Di neraka kekal abadi. Adapun orang beriman, maka ujungnya pasti masuk surga. Ujung-ujungnya pasti masuk surga. Karena mereka beriman, punya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ujung-ujungnya. Tapi ada di antara mereka, namun beberapa kondisi. Ada di antara mereka yang dihisab dulu, disidang baru masuk surga. Ya. Ada yang dihisab dulu, baru masuk surga. Setelah dihisab, mereka masuk surga. Ini luar biasa. Yang parah ada yang diazab dulu. Diazab dulu. Transit dulu di mana? Di neraka. Baru masuk surga. Orang-orang ini mendapat gelar Jahannamiyun. Disebut apa? Jahannamiyun. Yaitu bahasa kita apa namanya? Alma mater neraka, apa istilahnya? Alumni neraka, alumni neraka. Dikenal Jahannamiyun. Mereka diadab dulu sesuai dengan maksiat yang mereka lakukan. Jadi mereka sudah dihisab, tapi ternyata dosa-dosa mereka lebih berat. Setelah ditimbang, dosa-dosa mereka lebih berat. Orang-orang dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Masih ada dua kemungkinan. Ada yang mungkin diampuni oleh Allah, ada yang tidak diampuni. Karena Allah berfirman dalam ayatnya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah apa? Kehendaki. Jadi mereka ini ada yang dihisab dulu baru masuk surga. Ini kenapa masuk surga? Karena timbangan kebaikan lebih apa? Lebih berat. Maka masuk surga. Kalau ini ada yang diazab dulu, ini kenapa? Timbangan apa? Maksiat lebih berat. Lebih berat dan tidak diampuni Allah. Dan tidak diampuni Allah. Ada orang yang timbangan maksiatnya lebih berat, tapi dia diampuni. Kalau timbangan maksiat lebih berat tapi diampuni, masuk apa? Masuk surga.
ditimbang antara kebaikan keburukan lebih berat keburukan. Tetapi masih diampuni oleh Allah. Tapi ada juga yang tidak diampuni. Dan nilai hebat dari ini semua yang masuk surga adalah langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab dan azab. Subhanallah. Siapa mereka ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ini siapa mereka? Mereka adalah ahli tauhid. Ahli tauhid bukan hanya sekedar ahli tauhid, bahkan mereka adalah al-muhaqqiqun, yaitu orang-orang yang spesial di kalangan ahli tauhid. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, di antara umatku sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Karena kata Nabi SAW, di antara umatku ada yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya-tanya, siapa umat Nabi tersebut yang 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Ya. Maka akhirnya Rasulullah SAW jelaskan tentang mereka-mereka yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, orang yang tidak pernah minta untuk diobati dengan cara kai, besi yang dipanaskan. Besi yang dipanaskan, kemudian ditempelkan pada anggota tubuh yang terasa sakit. Wala yatatayyarun, orang-orang yang tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, hitungan-hitungan primbon, tanggal-tanggal tertentu, mereka tidak pernah melakukan seperti itu. Kemudian terakhir kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka benar-benar bertawakal kepada Allah. Mereka itulah yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kenapa? Karena tauhid mereka di atas rata-rata, spesifik. Kenapa? Pertama Rasulullah SAW sebutkan sifat mereka, humul ladzina la yastarqun, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Padahal minta ruqyah itu boleh hukumnya. Seorang sakit kemudian minta kepada saudaranya, temannya untuk meruqyah dia, boleh atau tidak? Boleh. Tidak haram. Mungkin ada yang memasukkan dalam kategori makruh. Makruh masih juga dalam kategori boleh. Meskipun boleh mereka tinggalkan karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah. Kalau mau mereka ruqyah sendiri. Atau ada orang yang meruqyah tanpa dia minta, tapi dia minta untuk diruqyah, dia enggak mau. Dia enggak mau. Kenapa? Tawakalnya kepada Allah, husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fiqhnya, percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia minta ruqyah boleh. Tapi dia enggak mau. Menunjukkan tawakalnya lebih daripada rata-rata. Yang kedua, wala yaktawun, mereka tidak pernah melakukan pengobatan dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan, setelah dipanaskan sampai membara, kemudian ditempelkan pada tempat yang sakit. Dan ini dulu adalah pengobatan yang manjur di zaman Rasulullah SAW, dikenal oleh orang-orang Arab. Bahkan kata mereka, inilah obat yang terakhir, kalau lain tidak bisa, maka ini terakhir, insya Allah sembuh. Makanya disebutkan pepatah dalam istilah orang Arab, akhirul dawa al-kai. Pengobatan terakhir adalah dengan kai, dengan besi yang dipanaskan. Sampai sekarang masih ada ya. Nah mereka ini, meskipun ini adalah pengobatan yang dibolehkan, meskipun makruh tapi masih dalam kategori boleh, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Karena mereka bertawakal kepada Allah. Karena orang bilang, kalau sudah kai pasti sembuh. Kalau sudah kai pasti apa? Sembuh. Mereka takut hati mereka bergeser. Takut bahwasanya seakan-akan yang sebab inti penyembuhan adalah kai, khawatir lupa kepada sang pemberi kesembuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini boleh tapi mereka tinggalkan. Yang ketiga, mereka tidak pernah bertatoyur. Tidak bertatoyur, saya katakan tadi. Tidak boleh, tidak mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Zaman dahulu orang-orang Arab, kalau mereka ingin pergi bersafar atau melakukan kegiatan, mereka pergi ke burung tertentu. Kemudian mereka usir burung tersebut. Kalau burung tersebut terbang ke kanan, mereka lanjutkan perjalanan. Kalau burung tersebut terbang ke kiri, mereka enggak jadi. Ini namanya tatoyur. Ini syirik. Ini terjadi di zaman orang Arab dahulu. Ya. Demikian juga bil azlam. Bil azlam seperti mereka dalam botol mereka taruh 3. Maju, mundur, abstain. Kalau satu mereka goyang. Kalau keluar lakukan, mereka lakukan. Kalau mereka goyang keluar jangan, mereka enggak jadi lakukan. Kalau mereka goyang ternyata abstain, ulangi lagi. Ini sama, mengkaitkan nasib dengan apa yang mereka lakukan seperti. Ini semua namanya tatoyur. Tatoyur. Sehingga mereka bertatoyur kepada burung tertentu, kalau burungnya terbang ke kiri enggak jadi pergi. Atau mereka lagi berjalan tiba-tiba ada ular lewat depan.
Wah ini kayaknya nasib sial, saya harus mundur. Enggak jadi. Ini juga tatoyur, enggak boleh. Tahu-tahu lagi jalan ada kucing loncat, cium. Waduh ini jangan. Kucing apa tadi? Kucing garong. Wah udah beli kucing garong, enggak jadi. Baru keluar dari rumah, tahu-tahu dibeolin burung merpati. Waduh, sial ini. Kadang-kadang hati ini lemah. Jangan-jangan hati lemah. Terlalu kemakan masa lampau. Ya. Saya di Madinah, di sana kan burung merpati banyak karena tidak boleh diburu. Karena di tanah haram, burung merpati tidak kita dekat burung merpati aja dia kadang tidak kabur karena dia merasa aman. Coba di Indonesia baru dekat sudah kabur. Karena ini biasanya ditangkap, biasanya diburu. Kalau di Madinah burung-burung aman. Dan saking banyaknya terkadang dia beol. Saya pernah keluar dari apartemen, tahu-tahu burung merpati beol. Waduh. Saya pulang bersihkan, lanjut lagi pergi. Ada kawan yang dibeolin burung merpati, kemudian dia protes. Dia bilang, "Wahai merpati, bumi ini luas. Kenapa harus saya yang dibeolin?" Tapi dia lanjut. Kapan hati kita tergoyang? Jangan-jangan itu tatoyur. Kalau ada hati goyang, bilang tawakkaltu ala Allah, bismillah. Jangan pedulikan. Kapan kita mundur, itulah tatoyur. Kapan kita mundur, itulah tatoyur. Tapi kalau kita dibeolin burung merpati, kemudian kita bersihkan, bismillah, jalan aja. Tahu-tahu ada sesuatu, bilang itu qadarullah, enggak ada urusan dengan burung merpati tadi. Mau dibeolin, enggak dibeolin, ini enggak ada kaitannya dengan apa burung merpati. Kemudian juga tatoyur dengan hari tertentu. Saya dulu ketemu pembantu di sana. Dia minta tolong, Ustaz, tolong carikan kerjaan. Oh, saya telepon teman saya, kamu butuh pembantu, ini ada orang cari kerjaan. Oke, Firanda, suruh dia kerja. Saya bilang, Bu, ini besok hari Sabtu, Ibu hari pertama kerja. Dia bilang, saya enggak bisa, Ustaz. Kenapa? Saya enggak boleh kerja hari pertama hari Sabtu. Nah, inilah yang bikin Ibu jadi pembantu. Nyusahkan diri. Enggak boleh kerja hari pertama hari apa? Sabtu. Orang satu Saudi dulu, hari pertama kerja hari Sabtu. Libur mereka hari Kamis Jumat, sekarang baru dirubah Kamis, Jumat sama Sabtu karena untuk menyesuaikan dengan luar negeri. Dulu di Arab Saudi liburannya hari Kamis sama apa? Jumat. Jadi kita pertama sekolah itu hari apa? Sabtu. Ini dia bilang saya enggak mau kerja hari pertama hari Sabtu karena datangkan sial nanti. Allah. Hidup susah sekali. Hidup susah sekali. Orang mau nikah, ambil buku primbon, kamu lahir apa? Malam Jumat Kliwon kamu malam Kamis Pahing, hitung, nggak boleh nikah sekarang, 4 bulan lagi. Menyusahkan. Orang sudah kebelet pengen nikah, suruh 6 bulan lagi. Repot, hidup susah. Ini semua tatoyur, hukumnya haram. Angka 13, wah ini sial. Alhamdulillah, saya 2 kali atau sekali. Naik pesawat, baru sekarang alhamdulillah, dan pesawat Transnusa, itu angka 13 ada, kursi nomor apa? 13. Sampai saya foto, kenang-kenangan. Saya melihat dulu, saya pastikan dulu, sebentar. Subhanallah. Saya bahagia, maksudnya orang khurafat mulai dihilangkan. Oke, benar. 13F. 13 apa? F. 13 Firanda. Subhanallah. Selamat sampai, alhamdulillah. Orang takut dengan angka 13, enggak logis. Itulah tatoyur. Nah, orang-orang ahli tauhid, mereka bersihkan diri mereka dari itu semua. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Nah, mereka itulah yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan ini suatu nikmat yang luar. Makanya saya bilang sama teman-teman, yang kebetulan punya harta yang banyak. Kamu punya harta banyak, pasti hisabnya panjang, pasti. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna fuqara ummati yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun lebih cepat. 500 tahun lebih cepat. Ya akhi, kita 1 tahun aja lama rasanya. Apalagi 500 tahun. Bahkan dalam sebagian hadis, orang yang pertama kali lewat sirat adalah orang-orang fuqara muhajirin. Baju mereka kotor, rambut mereka semerawut, bukan karena mereka kemproh, tapi mereka enggak punya baju banyak. Sehingga baju mereka sering kotor, rambut mereka jarang disisir.
Kalau disebutkan oleh Nabi SAW, kalau mereka melamar ditolak, karena mungkin duitnya kurang, kemudian nasabnya kurang tinggi. Tapi mereka yang pertama kali lewat sirat. Mereka yang pertama kali masuk apa? Surga. Kata para ulama diantaranya karena mereka tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali di dunia. Mereka lebih utama dahulu merasakan surga. Orang kaya yang sudah kaya-kaya di dunia, nanti belakangan, 500 tahun lagi. Dalam sebagian riwayat 100 tahun lagi, ada yang riwayat 40 tahun lagi, tergantung harta yang mereka apa? Miliki. Semakin banyak harta mereka miliki, semakin lama. Karena mereka dihisab semakin lama. Karena setiap harta yang mereka miliki akan ditanya dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabu wa fima anfaqa? Dari mana kau dapat harta dan kemana kau habiskan? Itu pertanyaan mematikan. Ditanya oleh Allah secara detail. Ini bikin lama. Punya mobil satu saja urusannya panjang, apalagi mobil banyak. Waduh. Tapi ada cara masuk surga dengan cepat. Kalau dia masuk surga tanpa hisab. Maka orang kaya berjuang. Benar-benar mengkokohkan tauhidnya. Meninggikan tauhidnya, memurnikan tauhid. Benar-benar bersandar kepada Allah. Jangan terpedaya dengan harta yang dia miliki. Benar-benar dia bersandar kepada Rabbul Alamin. Maka dia masuk surga bisa tanpa hisab meskipun hartanya banyak langsung nyelonong. Dan itu perlu perjuangan. Ya. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat, inilah di antara keutamaan tauhid yang bisa sampai keutamaan tauhid banyak ya. Di antaranya ini 4 perkara yang mungkin memotivasi kita untuk benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tauhid adalah orang yang bahagia di dunia sebelum di akhirat. Dia bahagia di dunia, dalam barzah bahagia, di akhirat juga berbahagia. Baik, timbul pertanyaan, apa itu tauhid? Nah, ini mau kita bahas. Apa itu apa? Tauhid. Sudah ini? At-tauhid. Tauhid secara bahasa atau etimologi berasal dari wahid, yaitu satu, atau wahdaniyah artinya keesaan, dan wahada artinya mengesakan. Ahad, satu itu wahid atau wahdaniyah, satu, kenapa? Esa. Sementara wahada yuwahidu dari fi'il fa'ala yufa'ilu, wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan atau tauhidun. Artinya mengesakan, maknanya adalah mengesakan. Ini secara bahasa. Tauhid artinya mengesakan. Itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah yang kita maksud dengan tauhid adalah mengesakan Allah. At-tauhid, tauhidullah, yaitu mengesakan Allah. Taib, mengesakan Allah dalam hal apa? Ada 3 disebut oleh para ulama, yaitu dalam rububiyahnya, kemudian dalam asma sifatnya, dalam sifat-sifatnya, kemudian di antara dalam penyembahannya, dalam beribadah kepadanya. Dan lafaz tauhid ini sudah datang dalam hadis-hadis, banyak dalam hadis-hadis. Seperti Rasulullah SAW ketika bertalbiyah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah tidak ada sekutu bagimu, ya Allah innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, sungguhnya pujian, ya, kenikmatan dan kerajaan hanyalah milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Maka berkatalah Jabir bin Abdullah mengomentari talbiyah Nabi, kata Jabir bin Abdullah, falabban nabiyyu bit tauhid. Nabi bertalbiyah dengan apa? Tauhid. Kenapa? Karena dalam talbiyah Nabi adalah lafal tauhid.
Kemudian juga Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi penduduk Yaman yang mereka adalah beragama Yahudi. Maka jadikanlah dakwamu pertama kali adalah mentauhidkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam satu hadis ketika sudah pernah sampaikan ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu ingin menunaikan nazar ayahnya, Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini pernah bernazar ketika di zaman jahiliyah dan kemudian dia meninggal dalam kondisi musyrik. Namun dia pernah bernazar semasa hidupnya akan menyembelih 100 ekor onta. Maka anaknya ingin menunaikan nazar bapaknya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku menunaikan nazar ayahku? Apakah bermanfaat? Apa kata Nabi SAW? Amma abuka lau kana yuqirru bitauhid lanafa'ahu dzalik. Adapun ayahmu seandainya dia dulu meninggal dalam kondisi bertauhid akan bermanfaat. Tapi ayahmu dulu Al-As bin Wa'il meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Jadi istilah tauhid sudah ada. Istilah tauhid sudah ada. Demikian dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna rajulan mimman kana qablakum lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Sungguhnya ada seorang dari zaman sebelum kalian, itu zaman ahlul kitab. Dia tidak punya amal soleh apapun kecuali tauhid. Jadi istilah tauhid sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu tauhid? Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengesahkan tersebut dalam 3 hal. Dalam rububiyahnya, dalam sifat-sifatnya, dalam beribadah kepadanya. Apa maksudnya dalam rububiyahnya? Yaitu meyakini keesaan Allah, itu hanya Allah. Keesaan maksudnya hanya Allah satu-satunya yang mencipta. Tidak ada selain Allah yang mencipta. Tidak ada yang menemani Allah dalam mencipta. Kemudian yang memiliki, karena Allah yang mencipta, maka dialah yang memiliki. Hanya dia di alam semesta ini seluruhnya milik siapa? Milik Allah. Kemudian yang ketiga, hanya dia yang mengatur alam semesta. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Hanya Allah, meyakini sifat-sifat Allah seluruhnya sempurna. Semuanya sempurna. Dan tidak ada yang menyamainya. Sehingga kita meyakini Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Karena sifat dia yang maha, makanya kita bilang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Meskipun makhluk melihat dan mendengar, tapi tidak sama dengan melihat dan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tambahi dengan maha. Kita meyakini tidak ada yang Allah, karena dalam hadis kata Nabi, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu." Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama dia. Dalam riwayat, "Wa lam yakun syai'un ma'ahu." Dulu Allah bersendirian, tidak ada yang bersamanya. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang sebelumnya. Allah sendirian. Kemudian Allah menciptakan. Sendirian menciptakan tanpa ada bantuan apapun. Makanya Allah tantang orang-orang yang menyembah selain Allah, "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Wa yaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhunahu min dha'fat talib wal matlub." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, dalam surat di akhir surat Al-Hajj, wahai manusia sekalian, dibuat perempuan bagi kalian. Ya.
Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bakalan bisa menciptakan seekor lalat. Satu dunia yang kalian sembah, Nabi Isa, malaikat Jibril, malaikat kalian sembah, wali-wali, roh-roh, jin-jin, semuanya selalu berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, tidak bakalan mampu. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak bisa menciptakan hewan yang hina. Tapi hina ini sempurna, mata fasetnya, gerakannya luar biasa. Tidak bisa menciptakan seekor lalat. Bahkan Allah mengatakan kalau lalat mencuri sesuatu dari minuman mereka, mereka tidak bisa kembalikan. Ada lalat yang selesai, mau dikeluarin lagi nggak bisa. Subhanallah. Dha'ufat talib wal matlub. Sungguh lemah orang yang menyembah dan disembah, tidak bisa apa-apa. Gimana? Kalian bagaimana mau menyembah wali, minta-minta kepada wali, bergantung hati kepada mayat? Dia nggak bisa apa-apa. Bagaimana seorang bergantung kepada Nabi, minta-minta kepada Nabi, ya Muhammad, ya akhi. Rasulullah SAW tidak bisa apa-apa. Ketika perang Uhud terluka atau tidak? Terluka. Sujud Nabi SAW, wajah beliau terluka. Wa qusira ba'yu, wajah beliau penuh dengan darah, gigi beliau patah, enggak bisa. Beliau sakit. Beliau meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau meninggal, mereka juga meninggal. Oh, bagaimana kita bergantung kepada makhluk yang juga apa? Yang meninggal. Bisa apa-apa. Nabi tidak bisa menciptakan apa, enggak bisa. Maka yang mencipta hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, faman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habbatan aw sya'iratan aw dzarratan. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mulai meniru-niru ciptaanku, buat patung ini, patung anu, patung ini. Kata Allah, coba suruh mereka bikin biji aja, enggak usah bikin patung-patung singa, bikin biji. Kalau ditanam tumbuh, siapa yang bisa bikin? Siapa di dunia bisa bikin biji kalau ditanam di tanah tumbuh? Enggak ada yang bisa. Apalagi bikin semut. Enggak bisa bikin semut, gerakannya cepat gitu. Ada yang bikin robot juga jalan gini. Enggak bisa kayak kita lunglai, enggak bisa. Iya. Jangankan bikin lalat, bikin biji aja enggak bisa. Bikin telur aja enggak usah. Bikin telur kalau dieram sama ayam menetas, siapa yang bisa bikin? Ya ada mungkin telur palsu cuma bisa digoreng doang. Tapi kalau punya ruh kemudian menetas enggak ada yang bisa. Maka yang mencipta hanyalah siapa? Allah. Siapa yang bisa mencipta alam semesta yang begitu kokohnya, penuh keteraturan? Matahari di orbitnya, bulan di orbitnya, kullun fi falakin yasbahun, masing-masing dia di atas orbitnya. Matahari tidak maju sebentar, tidak mundur sebentar. Kalau matahari maju kita sudah kebakaran, matahari mundur kita sudah kedinginan. Kenapa bisa jutaan tahun? Ada yang bilang konon jutaan tahun bertahan pada orbitnya. Siapa yang bisa bikin kecuali Tuhan yang bisa mengatur semuanya. Terlalu banyak ya. Bahwasanya yang mencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah yang mencipta, maka dia hanya yang memiliki. Tidak ada yang memiliki alam semesta ini. Tidak ada Allah kasih hak otonomi. Kamu Nyi Roro Kidul menguasai apa? Pantai Selatan, itu milik kamu. Kamu wahai wali fulan, kamu yang menguasai, dikasih hak otonomi terhadap gunung ini. Tidak ada, semuanya milik siapa? Allah. Tidak ada Allah pernah kasih hak otonomi. Kemudian yang mengatur alam semesta hanya Allah. Yudabbirul amr minas sama' ilal ardi. Allah Subhanahu wa taala mengatur aturan dari langit sampai bumi, semuanya Allah atur. Sementara Allah fauqa arsyihi, berada di atas arsy-Nya, dia ngatur semua yang di bawahnya. Semuanya di bawah dia, dia atur semuanya. Semua yang terjadi alam semesta ini enggak ada yang keluar dari aturan Allah. Semua yang terjadi alam semesta ini pasti sesuai dengan keputusan dan kehendak siapa? Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amr. Allah yang mengatur segala urusan. Maka tidak boleh kita meyakini ada orang ngatur urusan ya dikasih hak otonomi, aturan, tidak ada. Semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian juga dalam sifat-sifatnya. Dalam sifat-sifatnya. Meyakini bahwasanya yang memiliki sifat yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki sifat yang sama dengan Allah dari sisi makna dasarnya saja. Allah melihat, kita melihat. Tapi apakah penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita? Jawabannya tidak. Penglihatan kita terbatas. Terlalu kecil kita tidak lihat, terlalu jauh kita tidak lihat, di balik tembok kita tidak lihat. Partikelnya terlalu kecil, partikelnya besar, enggak ada cahaya, kita enggak bisa lihat. Pandangan kita ini lemah. Kita dilahirkan dalam kondisi tidak bisa melihat sesuatu
ilmu itu pun terbatas, belum dikenai lupa, pikun dan selanjutnya dan selanjutnya. Adapun ilmu Allah langsung sempurna. Ilmu Allah langsung sempurna, tidak didahului dengan kejahilan. Jadi semua sifat-sifat Allah sempurna, tidak ada yang menyamainya. Yang terakhir, kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, kalau Allah yang menguasai segala sesuatu, kalau Allah yang mengatur segala sesuatu, kalau Allah sifat-sifatnya semua sempurna, maka hanya Dia yang berhak untuk disembah. Jadi ini nomor 3 ini kesimpulan. Ini kesimpulan. Kesimpulan dari nomor 1 dan 2. Kalau Allah esa dalam rububiyahnya, kalau Allah esa dalam sifat-sifatnya, maka Dia esa dalam uluhiyahnya. Dalam uluhiyahnya. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah esa dalam rububiyah namanya tauhid rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah. Esa dalam sifat-sifatnya disebut dengan tauhid sifat. Tauhid apa? Sifat. Esa dalam peribadatan hanya Allah yang berhak disembah, maka disebut dengan tauhidul ibadah. Hanya Allah yang berhak untuk apa? Diibadahi, oleh tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Baik, ini disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Rububiyah itu maksudnya kepemilikan, pengaturan alam semesta, itu namanya rububiyah. Nah, ini namanya tauhid sifat. Ini namanya tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid al-ibadah. Yaitu hanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang berusaha untuk mentauhidkan dalam hal ini ketiga-tiganya. Dalam ibadah, apa ikrar kita setiap kita salat? Kita berkata iyyaka na'bud, iyyaka na'budu. Apa artinya iyyaka na'bud? Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kami tidak beribadah kepada selain, kami tidak beribadah kepada matahari, kepada rembulan, kepada malaikat, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad, kepada ruh, kepada wali-wali. Tidak, kita beribadah hanya kepada Allah. Kami tidak berdoa, di antara ibadah berdoa. Kami tidak berdoa kecuali kepada Engkau ya Allah. Kami tidak berdoa kepada malaikat, tidak minta-minta kepada malaikat, tidak berdoa kepada Nabi Isa, tidak berdoa kepada Nabi Muhammad, tidak berdoa kepada Jibril, tidak berdoa kepada malaikat manapun, tidak datang ke wali-wali, ya mbah, ya wali, tidak pernah. Doa hanya untuk kepada siapa? Allah. Percuma panggil, ya Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Jailani, dengar apa tidak? Seperti di Mesir, saya lihat di YouTube, datang, ya Ahmad Sayyid al-Badawi, ya Syekh al-Arab, ya Syekh al-Arab. Ya. Sembuhkan anakku, subhanallah. Siapa yang maha menyembuhkan? Nabi Ibrahim berkata, wa idza maritu wa huwa yashfin. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah. Dia tidak bisa menyembuhkan dirinya. Terus kita minta sembuhan kepada wali. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan dirinya? Enggak bisa, sakit meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta kesembuhan kepada Nabi Muhammad, syirik. Syekh al-Badawi, Ahmad al-Badawi yang diwali-walikan oleh mereka. Bisa menyembuhkan dirinya? Tidak bisa. Kalau dia bisa menyembuhkan diri, dia bakalan mati. Terus kita minta-minta kesembuhan darinya? Syirik. Orang ditipu oleh syaitan sehingga minta-minta kepada wali-wali. Dan ini adalah kesyirikan yang nyata yang membuat orang keluar dari Islam. Maka tidak boleh kita beribadah kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antara beribadah adalah menyembelih. Siapa yang menyembelih kepada selain Allah syirik, menyembelih kepada jin, menyembelih kepada ruh. Dan ini banyak tempat kita. Mau bangun rumah, nyembelih supaya tidak diganggu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ayam hitam 3 ekor. Kalau pokoknya ayam hitam 1 ekor atau 2 ekor, saya lupa, masih kecil. Disembelih, kemudian darahnya ditumpahkan di tanah tempat bangun rumah. Ayamnya harus hitam. Giginya pun kalau bisa hitam. Sembelih. Ini apa dari sini? Jin. Bangun jembatan harus potong apa? Kambing. Terus kepalanya ditanam di mana? Saya bisa ditanya, sebagian orang punya proyek, Ustadz kita punya proyek, tapi masyarakat kalau kita ingin buka lahan katanya harus bikin perayaan, kita menyembelih babi-babi untuk ruh-ruh. Boleh nggak Ustadz? Haram. Proyek untung nggak seberapa, neraka di depan mata. Enggak usah proyek-proyek dulu. Memang kalau tidak dapat proyek tidak bisa makan. Masih ada proyek lain. Ngeri. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Jangan spekulasi.
Allah dia bilang haram, Nabi bilang haram, maka qul inna salati wa nusuki wa mahyamati rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, salatku dan sembelihanku hanya untuk siapa? Allah. Fasholli rabbika wanhar, salatlah dan hanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ringkas ini sekarang namanya apa? Tauhid. Pembahasan kita berikut adalah macam-macam kesyirikan. Tapi waktu sudah habis, jadi insyaallah kita lanjutkan lagi. Syirik dalam rububiyah apa saja, syirik dalam sifat-sifatnya apa, ini perlu kita bahas. Ibu udah ngantuk kan? Udah siang, iya. Belum makan siang ibu kan? Saya memahami. Makanya sampai sini aja ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Sabar ibu, belajar tauhid sabar. Saya aja yang ngajar, saya pun harus sabar. Ingatkan diri kembali, ingatkan diri sendiri. Karena hati ini berubah-ubah. Hati ini apa? Berubah-ubah. Lihat orang rame-rame ke kuburan minta-minta, ikut-ikutan. Siapa tahu. Habis dari kuburan naik pangkat. Habis dari kuburan menang dalam apa? Ini ada cerita nyata, teman saya cerita. Ada orang, saya nggak ingin sebut gelar, tapi orang ini disebut orang alim lah, orang alim. Ada dua orang sedang masuk dalam kancah politik, ingin jadi bupati misalnya, atau jadi pak lurah, atau jadi sesuatu. Maka dia datang kepada dua-duanya. Dia bilang, Pak, kalau Bapak pengen menang, bayar 1 miliar sama saya, pasti menang. Pasti menang, Pak. Karena musuh Bapak juga pasti pakai orang-orang sakti. Saya 1 miliar pasti menang. Kalau Bapak enggak menang, saya kembalikan 1,2 miliar. Nah, enak atau tidak? Enak ya. Ya udah, enggak ada ruginya. Tanda tangan apa sih? Pokoknya kalau menang 1 miliar, si Bapak menang ya 1 miliar enggak ada artinya. Kalau Bapak kalah, saya kembalikan 1,2 miliar. Berarti Bapak itu untung berapa kalau kalah? 2 miliar. Dia pergi ke calon A, dia pergi ke calon B, perkataannya sama. Bapak pasti menang. Kalau Bapak kalah, saya bayar berapa? 1,2. Akhirnya dia ambil 2 miliar, kan 1 miliar. Siapapun yang menang, dia untung 800 juta. Jangan ikut-ikutan ya. Orang mau memilu kadang-kadang ke dukun, kemana ya Allah, ya, jual agama. Apalagi main judi. Saya kemarin ketemu dengan orang yang luar biasa. Dia sudah melalang buana dalam dunia cerita, wah dunia hitam, dunia gelap. Orang Ustaz kalau main judi Ustaz, sudah di atas tuh menyan-menyan dinyalakan, sajen-sajen, pesugihan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pernah dengar hadis kalau masuk surga itu karena rahmat Allah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Kata para ulama, masuk surga bukan dengan amal soleh tidak bisa untuk bayar surga. Amal soleh kita tidak ada nilainya. Rasulullah bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh antum kerjakan berapa menit? 2 menit. Jadi maksudnya kelamaan. 2 menit. Itu pun ngantuk-ngantuk. Itu kalau antum tulus, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebanding enggak? Enggak sebanding. Antum cari uang untuk beli mobil, cari uang berbulan-bulan di bertahun-tahun beli mobil, harga 5 juta. Itu mobil pun tidak lama, kemudian rusak, kentangnya selama antum ganti. 500 juta yang antum kumpulkan untuk beli mobil itu capeknya luar biasa. Ini antum cuma sholat 2 rakaat, ngantuk-ngantuk lagi. Pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari sini kita ngerti bahwasanya amal kita ini nggak bisa untuk bayar surga. Nggak bisa bayar surga. Tetapi yang buat kita masuk surga apa? Rahmat Allah. Kata Rasulullah SAW, lan yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Wala anta Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih.
Tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Engkau juga ya Rasulullah, kata Nabi, saya juga. Terus saya masuk karena Allah meliputi dengan apa? Rahmatnya. Dan dalam semua hal, semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ditolong karena apa? Rahmat Allah. Nabi Nuh alaihissalam, saya sering sampaikan, Nabi Nuh alaihissalam ketika turun hujan kemudian terjadi banjir besar-besaran, kata Nabi Nuh, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku yang beriman, sekitar 80 orang aja, naiklah ke atas kapal. Bismillah dalam perjalanan, dalam sandarannya, semuaku dengan nama Allah. Inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata sebagian ahli tafsir, Nabi Nuh mengetahui dia selamat bukan karena amal solehnya, tapi dia selamat karena rahmat Allah. Inna rabbi laghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena seorang sadar apapun dia melakukan amal soleh pasti ada kekurangan. Oleh karenanya seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Terus bagaimana Ustaz? Apa fungsi amal? Amal adalah sebab untuk mendatangkan rahmat Allah. Semakin kamu banyak beramal, semakin banyak rahmat apa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi SAW, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Berarti sebab untuk dapat rahmat Allah apa? Apa? Salat. Kata Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Semakin kita banyak sedekah, bukan sedekah ini yang buat kita masuk surga, tapi sedekah ini yang buat dirahmati oleh Allah. Rahmat Allah yang bikin masuk apa? Surga. Faham di sini? Jadi amal adalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah seorang masuk surga. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, masuk surga dengan rahmat Allah, tingkatan surga dengan amal soleh. Tingkatan surga dengan apa? Amal soleh. Allah Maha Adil, tidak akan disamakan antara orang yang ngaji sambil serius, yang nyatat dengan yang ngantuk-ngantuk, tidak akan sama. Tidak akan sama orang yang ngaji serius nyatat dengan ngaji sambil makan, tidak sama. Tidak sama antara orang yang sedekah masih perhitungan dengan orang yang serius totalitas dalam bersedekah. Tidak sama antara orang berbakti kepada orang tua dengan sekedarnya dengan orang yang serius benar-benar berbakti kepada Allah, tidak akan sama. Tidak sama antara orang yang sholat malamnya 15 menit dengan sholat 1 jam, tidak bakalan sama. Allah Maha Adil. Makanya Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian dengan surga dengan akibat, dengan sebab amal perbuatan yang kalian lakukan. Kata Allah, tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal soleh kalian. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian di surga dengan senang-senang, minumlah kalian di surga dengan senang-senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal soleh kalian ketika masih di dunia. Makanya Allah berfirman, untuk urusan surga, limithli hadza falyamalil amilun, maka beramallah orang beramal serius. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan nikmat surga bersainglah. Karena benar masuk surga dengan rahmat Allah, tapi tingkatan surga dengan apa? Amal saleh. Hidup kita cuma sebentar. Kata Hasan Al-Basri, kalau kau lihat orang punya kekayaan, jangan saingi dengan kekayaan, percuma. Dia sudah jadi jagoan dalam ekonomi sejak dulu. Kau mau saing percuma juga. Dia beli helikopter, kau cuma beli helikopter mainan, percuma, nggak bisa. Nggak bisa nyaingi dia, terlalu pintar, terlalu banyak ini, terlalu banyak modal, mau jadi kayak dia susah. Saingilah dalam akhirat. Kalau dalam akhirat kita bisa bersaing. Kalau dunia susah mau bersaing dengan orang terlanjur kaya, susah. Ya. Bagaimana cacing mau bersaing dengan naga? Nggak bisa. Udahlah. Kalau akhirat, kita bisa bersaing. Siapa bisa bersaing? Dia baca sekian, saya bisa baca sekian. Baik, ada lagi yang bertanya? Ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu habis ini bertanya ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin. Amin. Ustaz, ini berhubungan dengan yang tadi disampaikan mengenai riwayat hadis, di mana seseorang yang dosanya ada 99 gulungan sejauh mata memandang, tapi dengan kartu bitokoh tadi itu alhamdulillah dia bisa masuk surga tanpa hisab. Yang perlu kami tanyakan, adakah di antara 9 gulungan dosa-dosa tadi dia pernah melakukan kesyirikan? Maka Ustaz.
Tentu kalau dia melakukan syirik akbar tidak akan diampuni. Kalau seorang melakukan syirik akbar meninggal dalam kondisi syirik akbar tidak bakalan diampuni. Kata Nabi SAW, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik masuk neraka. Tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal, syirik apapun akan diampuni oleh Allah. Jadi semua orang meninggal dalam kondisi maksiat, kalau syirik tidak bakalan diampuni, kekal dalam neraka. Tapi kalau selain syirik dia belum sempat bertobat, tergantung kehendak Allah. Makanya tidak boleh kita bilang ada orang meninggal bunuh diri, pasti masuk neraka, nggak boleh. Bunuh diri syirik atau bukan? Bukan. Kalau gitu masih ada kemungkinan diampuni. Entah kemungkinan besar kecil kita nggak tahu. Ada orang meninggal durhaka sama orang tua, nuntut orang tuanya, masukkan sidang sampai dia meninggal. Durhaka kepada orang tua. Ada atau tidak? Ada saja. Taib. Dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Karena yang dilakukan bukan apa? Syirik. Ada ibu-ibu durhaka sama suami, teriak sama suami, angkat suara, tahu-tahu kena penyakit jantung, mati ketika teriak-teriak sama apa? Suami. Itu mati konyol atau enggak? Mati konyol. Pasti masuk neraka? Belum tentu. Karena ngomel-ngomel sama suami itu bukan syirik. Dosa atau bukan? Jangan jawab. Ibu-ibu, dosa atau bukan? Kalau meninggal pasti masuk neraka? Enggak. Ada kemungkinan. Jadi mau saya semua orang yang meninggal dalam kondisi maksiat selain syirik tidak boleh kita bilang pasti masuk apa? Neraka. Mau dia merampok, mau dia membunuh, mau dia berzina. Banyak orang meninggal lagi berhubungan intim dengan pezina meninggal di atas perut. Tapi apa yang masuk neraka? Enggak, belum tentu. Kalau syirik, lagi pergi ke dukun meninggal, ini. Lagi bikin ritual di pinggir pantai, kemudian ini. Lagi potong ayam, kemudian darahnya itu tumpahin pinggir pantai, ini dia syirik ini. Ngeri. Ngeri. Lagi ilmu sihir, mati. Dulu saya punya kawan di Madinah, orang Indonesia tapi dia tinggal di Suriname. Dia nggak bisa ngomong Indonesia tapi bisa ngomong Jawa. Dia dari Suriname terus dia belajar di Madinah. Kalau saya ngomong sama dia kadang pakai bahasa Arab, kadang pakai bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa patah-patah, bahasa Jawa saya. Bahasa Jawa dia Masya Allah. Ya. Dia disihir sama omnya hasad sama dia. Sampai dia di Madinah, di Ruqyah, sampai dia ke Masjid Nabawi, omnya menyihir, sampai omnya sendiri yang mati. Sihirnya balik. Tidak tahu mungkin aturan dalam kode etik perdukunan, kalau tidak berhasil bisa apa? Balik. Sampai mati. Ini mati konyol, mati syirik. Mati syirik. Kalau gini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi tadi orang yang melakukan dosa 99 catatan amal, kemungkinan besar dia tidak melakukan apa? Syirik. Kalau syirik tidak akan diampuni. Orang ini sebagian ulama menyampaikan bisa jadi dia melakukan maksiat-maksiat kemudian tiba-tiba dia di penghujung hayatnya dia sadar. Dan dia belum sempat bertobat dari dosa-dosanya. Tahu-tahu dia meninggal. Tahu-tahu dia meninggal. Sebagai contoh, ya. Orang yang bunuh 100 nyawa, dia baru mau bertobat, dikatakan kepada dia, pergilah kau kampung sana kalau mau bertobat. Dia baru berjalan, belum beribadah, belum apa, sudah meninggal. Ternyata dia masuk surga. Ibu-ibu ada yang bertanya, ibu? Silakan. Ada mic-nya bu, ibu, silakan. Silakan. Ya, Ustadz, saya mau bertanya, di daerah di kampung saya itu masih sering pergi ke dukun, terus nggak tahu gimana caranya dia ngasih ada batu cincin gitu ya. Batu itu biasanya dibikin kalung atau dibikin cincin. Iya. Nah, pertanyaan saya, ketika kita udah tahu itu kesyirikan, itu bagaimana ya cara menghilangkannya? Apakah harus dihancurkan atau cukup dibuang saja, atau kan itu batu susah dihancurkan, nggak bisa dibakar juga ya? Itu bagaimana, Ustaz? Oh, cincinnya ada apa? Tembaga atau batu aki atau batu aki gitu, Ustaz. Batu aki. Ya. Lebih aman dibuang. Lebih aman dibuang, masukkan WC di Oh. Ya. Oh, tidak perlu dibakar dan dihancurkan. Tidak perlu dibakar, kalau dibakar. Kalau ragu-ragu baca dulu ayat kursi, baca 3 kul, bismillah buang ya. Oh iya, baik, Ya. maksud Ustaz. Ya. Maksud Ustaz. Ya. Jadi
Tidak ada batu yang paling hebat seperti Hajar Aswad. Adakah batu yang lebih hebat dari Hajar Aswad? Tidak. Adakah batu yang lebih mulia daripada Hajar Aswad? Enggak ada. Hajar Aswad itu turun dari surga. Fasawadatu kana pertama kali turun lebih putih daripada salju. Fasawadatu khotoya bani Adam, namun dosa-dosa manusia membuat diri menjadi apa? Hitam. Inilah batu-batu satu-satunya batu yang disunnahkan untuk dicium. Dan dicium oleh Nabi SAW. Tapi apakah dia sakti? Jawabannya tidak. Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika melihat orang-orang rebut-rebutan cium Hajar Aswad, maka dia cium Hajar Aswad sambil dia berkata, "Ya Hajar, wahai batu, ini a'lamu annaka Hajar. Saya tahu kau hanya sekedar batu. La tanfa wa la tadur. Kau tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kalau saya tidak melihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Kau ini enggak bisa beri mudarat, tidak bisa beri manfaat. Itu Hajar Aswad, apalagi batu akik. Khurafat semua, apa? Khurafat. Taib. Ibu-ibu lagi, silakan. Silakan. Yang mana itu terserah. Yang pegang mic mohon dibantu. Diberikan over belakang. Di belakang itu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi cara ada apa ya sebagian teman-teman ana ya yang dia sering bolak-balik ke luar negeri. Afwan, bukan urusan ana sih, cuman kan karena teman dekat ana sering merubah wajah atau gimana, tapi dia ibadahnya kuat, Masya Allah. Oh, maksudnya operasi plastik? Iya, tapi dia ibadahnya kuat, cuman sering ana bilang plastik, kantong plastik itu bukan? Dia sering keluar negeri, dia tidak pernah punya kepedean, tapi ibadah dia kuat, Masya Allah, orang baik juga. Cara menyikapinya gimana? Dakwah udah sering ana bilang itu tidak baik, yang merubah wajah, nggak usah kayak gitu ya, kita ini alis aja atau merubah apa udah nggak boleh, apalagi. Tapi ya bagaimana karena pergaulan ya Ustadz, yang ana tanyakan ya bukan urusan ana ya, itu urusan gaib Allah. Bagaimana nanti begitu dia ini Allah mengambil dia dalam keadaan dia belum diperbaiki. Dia melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa. Terus nasihati dia. Ya, karena merubah wajah itu melakukan dosa besar. Perubahan itu hanya boleh dilakukan, operasi plastik hanya boleh dilakukan kalau mengembalikan fungsi yang hilang, seperti orang kecelakaan. Kemudian diperbaiki plastik nggak ada masalah. Sahabat dahulu ada seorang sahabat yang hidungnya terpotong ketika perang. Maka dipasanglah hidung dari emas kalau tidak salah atau dari perak ya. Dari logam dipasang. Itu tidak jadi masalah. Seperti orang yang sumbing maka dioperasi sehingga diperbaiki. Seperti mohon maaf misalnya ada seorang wanita dia tidak memiliki payudara dan itu kekurangan. Ya, tidak normal. Ketika abnormal maka diperbaiki sebagaimana fungsinya itu boleh. Tapi kalau dia sudah memiliki payudara yang normal kemudian dijadikan besar atau itu nggak boleh. Itu namanya tidak puas dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi seperti kalau hidungnya mungkin terlalu pesek sampai nggak ada munculnya sedikit pun, nah itu mungkin bisa diperbaiki. Kalau peseknya masih wajar nggak boleh dirubah-rubah ya. Nggak boleh dirubah-rubah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat wanita yang membuat tato dan yang minta untuk ditato ya. Kemudian wal falijah wal mutafallijat, orang-orang yang merubah kikir-kikir gigi. Rubah giginya dikikir-kikir supaya kelihatan lebih cantik. Wan namisah wal mutanammisah. Allah melaknat wanita yang mencukur alis dan yang minta untuk dicukur alisnya. Ya. Al mughayyirati li khalqillah, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis mengatakan sebagaimana Allah sebut dalam Al-Qur'an, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan perintahkan mereka sampai mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang melakukan proses operasi plastik agar mungkin lebih ramping dagunya atau lebih kotak dagunya atau lebih mancung hidungnya atau lebih memble bibirnya, ini semua hukumnya haram. Tidak boleh operasi plastik kecuali kalau ada kekurangan yang nyata. Kekurangan secara fisik yang ini abnormal, dinormalkan kembali maka boleh. Adapun kalau sudah normal, dipercantik, itulah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terlaknat atau ini dosa melakukannya adalah dosa terlaknat. Nasihati teman ibu semoga dia bisa sadar suatu saat. Amin. Katakanlah alhamdulillah ibu, dia udah punya suami belum? Kenapa? Sudah punya suami dan bahkan anaknya juga dioperasi juga. Oh. Masya Allah. Ya doain aja lah, doain bilang jangan apa Ya, namanya. Jangan, ya.
Syukran Ustaz. Tapi pertanyaan terakhir. Ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, menurut ilmu sunnah syari, ruqyah itu bagus nggak dilakukan? Ruqyah bagus. Kalau ada yang meruqyah bagus, ada yang kata Rasulullah SAW, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ketika dia bertanya Rasulullah, boleh saya meruqyah orang? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Orang yang meruqyah dia berbuat baik, dia berbuat ihsan kepada saudaranya. Temannya sakit dia ruqyah, dia butuh waktu yang panjang. Dia baca Quran, dia berdoa kepada dia, buang-buang. Saya termasuk orang tidak mau meruqyah. Kenapa? Waktu saya tidak ada. Dulu saya sempat meruqyah, saya tidak mau lagi. Rasulullah meruqyah kadang 1 jam, kadang 2 jam, kadang kalau jinnya bandel bisa berhari-hari. Kalau jin-jin keroco mungkin baru sedikit sudah Pak keluar ya. Tapi ada jin kadang sihir itu berat. Dan mungkin saya belum tentu, ada orang yang subhanallah diberi kemudahan untuk meruqyah. Seperti di zaman sahabat, ada seorang sahabat, dia ahli meruqyah. Sahabat rame-rame tapi dia yang ahli ruqyah. Bukan berarti dia yang paling soleh, bukan. Tapi Allah berikan kelebihan kepada dia untuk bisa pandai meruqyah ya. Jadi kalau ada yang bisa meruqyah bagus, tapi kita tidak dianjurkan untuk minta di ruqyah, enggak. Ini Pak Ustadz, kalau kita mau ruqyah itu anak kita gitu, umpama susah Oh, enggak apa-apa insyaallah. Enggak apa-apa ya? Masih kajian, Pak. Masih kajian. Jadi kalau apa namanya kita ruqyah anak kita ruqyah suami kita ruqyah kita enggak ada masalah. Jadi yang makruh itu kalau kita minta ruqyah. Kalau kita meruqyah enggak apa-apa. Kalau kita diruqyah tanpa diminta juga tidak mengapa. Suami istri insyaallah tidak di masalah karena tidak ada kehinaan antara suami dan istri. Kita ruqyah capek gantian ruqyah dulu. Capek itu enggak ada masalah. Insyaallah enggak ada masalah. Anak sama ibu, ibu sama anak, suami sama istri. Insyaallah, tapi ya kita berusaha tidak minta ruqyah. Gini, satu lagi Pak Ustadz, bisa nggak dengan ruqyah jarak jauh? Maksudnya bagaimana jarak jauh? Ruqyah jarak jauh. Dia baca dari jauh. Mudah-mudahan, tapi asalnya hukum ruqyah dekat. Tapi mudah-mudahan kalau dia sambil telepon misalnya, atau sambil video call, sambil ngaji, maka itu insya Allah tidak, mudah-mudahan apa? Bermanfaat, mudah-mudahan. Kalau bisa langsung alhamdulillah, kalau enggak ada masalah. Oke, gitu aja Pak Ustadz. Tapi begitu saja, makanya sampai sini saja. Ya, Assalamualaikum. Demikian kajian kita, insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang lain, kita tentang macam-macam syirik. Demikian subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bagi jemaah insyaallah Kamis pekan depan insyaallah kajian bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir. Dan Selasanya bersama Ustadz Umar Mita. Jadi Selasa dan Kamis ada pengajian. Tafadhol. Terbaik.